kasih. Bu, atau bersama Pak Ivan? Rencananya akan hadir juga Pak Ivan, tapi saya Oke. konfirmasikan dulu ya, Bu ya. Oke. Pak Ivan dan Bu Mugi serta rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita bisa bertemu pada hari ini, pada kesempatan kali ini, dalam rangka menambah wawasan serta ilmu kita terkait penerapan manajemen SPBE. Nah, ini merupakan rangkaian dari kegiatan sosialisasi serta literasi terhadap SPBE, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengupas mengenai manajemen perubahan. Nah, apa sih manajemen perubahan itu? Insya Allah kita akan mendapatkan gambarannya, pencerahannya, kemudian mudah-mudahan kita bisa segera mengimplementasikannya di tempat kerja kita masing-masing. Sudah hadir bersama kita narasumber kita Pak Hamzah Fansuri atau Pak Ivan dari Kemental RB dan Ibu Mugi Rohimah yang sudah pernah juga menjadi narasumber kita ya Bapak Ibu sekalian. Pak Ivan dan Bu Mugi, pada kesempatan kali ini sudah ada Pak Ganda dari Orpas, dari bagian organisasi, kemudian dari Dinas Cipta Bintar, Cipta Karya, ya, kemudian dari kecamatan-kecamatan juga sudah ada hadir, serta dari RSKGM dan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran. Nah, rekan-rekan kita yang hadir di sini adalah mereka yang tertarik untuk lebih memahami lagi apa itu SPBE, khususnya mengenai manajemen SPBE. Begitu Bapak Ibu. Baik, untuk efisiensi waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu narasumber untuk bisa memberikan paparannya kepada kita pada hari ini. Mangga Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya masih suasana syawalan ya Bapak Ibu sekalian. Kami dari Kementerian Pan RB, saya bersama dengan Mbak Mugi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari kami selama ini terkait dengan beberapa pelaksanaan pekerjaan kesehariannya seperti itu. Yang saya hormati Bapak Kadis Kominfo, yang saya hormati Pak Kabid, Bu Ira, Bapak Ibu sekalian, dan juga para peserta kegiatan penyampaian sosialisasi mengenai penerapan manajemen perubahan. Ya, ini merupakan kelanjutan dari sesi kita yang kemarin terkait dengan manajemen risiko ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di dalam penyelenggaraan SPBE itu dikenal dengan banyak sekali manajemen ya Bapak Ibu, yang dalam rangka digunakan untuk mengawal ya pelaksanaan dari sisi penyelenggaraan SPBE tersebut, di mana memang unsur utama yang perlu kita cermati secara bersama terkait dengan penyelenggaraan SPBE adalah dari sisi tata kelolanya.
Nah, untuk memastikan penyelenggaraan dari sisi tata kelola ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, mengingat ada banyak sekali ya hambatan-hambatan, tantangan, dan mungkin disrupsi dari sisi teknologi dan juga beberapa penyesuaian, perubahan kebijakan, nomenklatur, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali aspek yang memang dalam hal ini pasti sedikit banyak akan mempengaruhi penyelenggaraan SPBE. Nah, ini adalah fungsi dari manajemen SPBE. Di mana dalam manajemen SPBE, Bapak Ibu sekalian, memang ada banyak sekali manajemen yang harus diterapkan. Jadi manajemen SPBE ini lebih kepada penerapannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang dalam hal ini nanti Mbak Mus juga bisa menceritakan ya mengenai detailnya. Jadi lebih kepada penerapannya, bukan kepada bagaimana kita membuat sebuah kebijakannya, karena memang pada dasarnya manajemen ini sudah kita buatkan dari sisi pedomannya ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang tertuang di dalam Permenpan 5 tahun 2020 tentang manajemen risiko SPBE, sebagaimana yang sudah disampaikan ya, dipaparkan di beberapa minggu yang lalu, seperti itu sudah diterapkan saja. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, nah pada kesempatan hari ini kita fokus kepada manajemen perubahan. Di mana dalam konteks manajemen perubahan, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menyikapi dengan detail dan secara cermat ya Bapak Ibu sekalian, karena proses penyelenggaraan SPBE ini penuh dengan perubahan-perubahan, baik perubahan yang sudah kita jadwalkan ya, dalam arti kata mungkin penyesuaian dari sisi aplikasi, upgrading infrastruktur, penyesuaian dari sisi nomenklatur, struktur, dan lain sebagainya, ataupun yang sifatnya tiba-tiba. Dimana kalau yang tiba-tiba ini memang cenderung nanti akan mengakibatkan beberapa hal seperti misalnya resistensi ya Bapak Ibu sekalian, resistensi terhadap perubahan. Nah, inilah yang memang dalam hal ini kita fokuskan secara seksama dalam rangka penyelenggaraan SPBE. Jangan sampai beberapa perubahan seperti misalnya perubahan dari sisi layanan yang tadinya manual kita ubah dalam bentuk digital, ini mengalami hambatan. Karena ya itu tadi ya, terjadi beberapa resistensi ya dari para pengguna, baik itu di internal maupun masyarakat, terhadap layanan digital kita yang baru kita ubah prosesnya seperti itu. Dan banyak lagi ya Bapak Ibu sekalian, mungkin dari sisi aspek teknologinya, kemudian dari sisi pimpinan dan lain sebagainya, yang perlu kita manage, yang perlu kita kelola, sehingga penyelenggaraan layanan digital kita lebih dapat berjalan sesuai dengan cita-cita, visi, dan misi dari penyelenggaraan SPBE tersebut. Nah, di sini mohon izin Ibu Ira, Pak Kadis, Bapak Ibu sekalian, Pak Kadip, dalam hal ini kami menyampaikan pengantar terkait dengan penyelenggaraan SPBE dan juga nanti terkait dengan manajemen perubahan secara detail. Nah, kami di sini ada Mbak Mugi. Beliau memang sudah berkecimpung dalam ya terkait dengan penerapan manajemen perubahan. Dan menariknya lagi, Mbak Mugi ini mengangkat manajemen perubahan sebagai tesis ya, tesisnya Mbak Mugi. Nah, sehingga dalam hal ini analisisnya itu sudah sangat mendalam ya terkait dengan manajemen perubahan. Nah, maka dari itu mungkin untuk tidak memperpanjang prolog ya Bapak Ibu sekalian, saya serahkan kepada Mbak Mugi untuk menyampaikan materi manajemen perubahan tersebut sesuai dengan amanat dari Perpres 95 2018. Silakan Mbak Mugi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu. Ya, mohon izin, apakah suara saya terdengar? Ya, terima. Ya, baik. Yang kami hormati Bapak Hadis, kemudian Bu Ira dan Bapak Ibu semuanya yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan pemaparan ya seperti itu terkait dengan manajemen perubahan SPBE. Saya mohon izin untuk share screen dan juga share beberapa formulir dan juga batang tubuh serta lampiran dari Permenpan ya, Permenpan RB tentang masih rancangan saat ini tentang manajemen perubahan SPBE. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Ya,
Jadi terkait dengan manajemen perubahan SPBE ini sendiri saat ini sudah menjadi atensi ya dalam evaluasi SPBE juga sejak Permenpan 59 tahun 2020, jadi sudah mulai dimasukkan nih menjadi salah satu penilaian dan evaluasi SPBE. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas pada siang hari ini terkait dengan pendahuluannya, kemudian studi literatur, kemudian proses manajemen perubahan SPBE dan juga struktur manajemen perubahan SPBE. Bapak Ibu, jadi kalau kita pahami bahwasanya perubahan dan manajemen perubahan ini sebenarnya hal yang sudah sering kita alami ya begitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa perubahan itu sebagai suatu hal yang netral ya, yang itu akan sangat sering terjadi ya seperti itu. Nah, dan manajemen perubahan ini kita kalau bisa melihatnya itu sebagai suatu bentuk ya, mulai dari yang kondisi saat ini menuju kondisi yang akan datang, yang mana kalau perubahan itu dilakukan manajemen seperti itu, maka akan muncul komitmen-komitmen sehingga akan menghasilkan kondisi yang lebih baik ini di masa yang akan datang. Sedangkan kalau seandainya kita tidak melakukan manajemen terhadap perubahan-perubahan ini, kemungkinan akan banyak lagi resistensi-resistensi sehingga kemungkinan capaian target ke depan itu menjadi kurang sesuai gitu ya, kurang sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, dan manajemen perubahan ini juga sekarang tuh sudah menjadi suatu kebutuhan ya, baik di kalangan akademis maupun kalangan praktisi yang mempraktekkan perubahan organisasi. Dan ini juga tidak terlepas ya dari 3 elemen kesuksesan dari transformasi organisasi terkait dengan bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana orangnya, dan juga bagaimana teknologinya, seperti itu. Nah, dan Bapak Ibu terkait manajemen perubahan ini sebenarnya ada beberapa hal begitu ya. Ada yang membaginya itu menjadi 3, ada yang membaginya menjadi 2, seperti itu ya. Tapi secara umum manajemen perubahan ini konsep-konsepnya itu ada yang namanya manajemen perubahan organisasi atau organization change management. Nah, ini akan lebih fokus kepada aspek manusianya nih untuk sukses atau menerima atau dalam menerima dan memanfaatkan perubahan seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya manajemen perubahan proyek gitu. Nah, ini biasanya fokusnya kepada perubahan-perubahan untuk keberhasilan proyek ya seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya change control atau dia ini adalah perubahan di tingkat komponen itu. Nah, ini biasanya fokusnya kepada perubahan di produk dan layanan gitu ya. Nah, ini ada juga yang membaginya ada yang namanya OCM gitu kan, manajemen perubahan di tingkat organisasi, dan ada juga yang membaginya menjadi ITCM atau uh, komponen manajemen perubahan di tingkat yang berkaitan dengan IT gitu ya. Nah, ini membaginya gitu. Jadi ITCM ini termasuk juga project change management dan juga change control. Ada juga yang membaginya tuh menjadi ada yang manajemen umum gitu. Ada yang juga dan manajemen layanan. Jadi kalau manajemen layanan biasanya lebih ke manajemen komponennya nih aja nih, change controlnya. Tapi kalau manajemen secara umum dia memasukkan juga manajemen organisasi dan juga manajemen proyek nih. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa konsep-konsep manajemen perubahan yang saat ini sudah ada ya seperti itu. Nah, kalau kita nih posisi manajemen perubahan ini seperti apa ya begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ada yang namanya manajemen perubahan organisasi dan manajemen perubahan proyek IT ini dia punya sejenis overlap ya, atau dia itu kesinambungan ya, saling beririsan gitu ya antara manajemen perubahan organisasi dan juga manajemen perubahan proyek IT. Nah, kita nanti akan fokus untuk manajemen perubahan SPBE ini akan lebih fokus kepada manajemen perubahan di tingkat proyek IT nih, proyek dan komponen. Kenapa? Karena waktu itu kami juga sudah sharing nih dengan teman-teman di Deputi RB ya, Kunwas, yang menangani terkait dengan penilaian PMPRB begitu kan ya. Nah, ini mereka menyatakan bahwasanya permasalahan yang terjadi dalam manajemen perubahan selama ini adalah manajemen perubahan itu hanya menjadi dokumen gitu. Tidak benar-benar dilakukan. Kadang seperti itu. Jadi hanya untuk pemenuhan dokumen saja. Nah, harapannya dengan manajemen perubahan SPBE ini bisa supaya lebih teknis gitu ya, teknis dan sehingga lebih mudah untuk implementasinya. Jadi semuanya bisa menggunakannya itu dan memanfaatkan manajemen perubahan itu. Jadi tidak hanya sekedar dokumen saja, tapi menjadi dokumen yang benar-benar dimanfaatkan gitu kan ya. Dan menjadi titik balik gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan, bisa menggunakan manajemen perubahan itu. Nah, lalu juga di sini kalau kita lihat tadi kalau kita melihat ada konsep OCM, Organization Change Management, ada yang namanya PCM, Project Change Management, dan Change Control gitu ya, perubahan di tingkat komponen. Nah, kurang lebih tadi manajemen perubahan SPB akan fokus ke sini tadi, PCM dan CC-nya. Tapi akan sedikit menyinggung juga di OCM-nya atau di Organization Change Management. Nanti kita akan lihat bagaimana irisannya dengan area manajemen perubahan ya secara umum gitu. Jadi pada intinya manajemen perubahan SPB ini dia harus berupa pendekatan yang komprehensif, siklus dan sistematis nih.
antara transisi organisasi program kegiatan dari keadaan saat ini dan keadaan masa depan. Makanya kita perlu tahu dalam manajemen perubahan ini as is dan to be-nya itu seperti apa, kita perlu tahu itu. Jadi harapannya kita bisa mendapatkan target manfaat yang diharapkan seperti itu. Kalau perubahan SPBE sendiri definisinya terkait dengan proses transisi atau modifikasi berbagai penerapan SPBE yang dikendalikan secara formal. Jadi dia ada formalitasnya gitu ya dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari area manajemen perubahan reformasi birokrasi, kurang lebih kan berkaitan dengan 8 area perubahan ini. Ada terkait dengan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDMA gitu ya, pengawasan akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Nah, mungkin saat ini area perubahan ini akan fokus kepada tata laksana dulu nih untuk yang area manajemen perubahan SPBE. Jadi nanti mungkin lama-lama kita nanti bisa ke area perubahan yang lainnya. Kenapa? Karena mungkin saat ini di pemerintahan ya, posisi IT itu sendiri masih kebanyakan itu sebagai support begitu ya, belum menjadi main gitu. Ini berbeda kalau seandainya kita berkaca misalnya kepada perusahaan-perusahaan swasta begitu ya, yang mana mungkin semakin sukses suatu perusahaan swasta begitu ya, itu ketergantungan IT-nya tuh semakin tinggi gitu kan ya. Jadi dia mungkin tidak lagi menjadi support tapi sudah menjadi main gitu ya, main proses, main kebutuhan yang utama gitu ya di dalam suatu organisasi gitu ya. Tapi kalau di pemerintahan sendiri kalau kita melihat ini masih menjadi support ya seperti itu. Jadi oleh karena itulah mungkin penguatan dari manajemen perubahan STB ini sementara ini itu kan akan lebih fokus kepada area manajemen perubahan di tata laksana terlebih dahulu sebelum nanti akan berkaitan langsung dengan manajemen perubahan lainnya gitu. Nah, lalu terkait dengan SPBE sendiri, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham terkait definisinya. Intinya adalah penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna. Jadi memang ini adalah tugas dari seluruh OPD ya, tidak hanya Diskominfo saja, tidak hanya Ortala saja, tapi tugas dari semua OPD ya, karena berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada yang namanya tata kelola dan ada yang namanya manajemen gitu ya. Tata kelola ini sendiri itu kerangka kerjanya gitu kan, memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, pengendalian gitu ya. Lalu manajemen ini dia fungsinya memastikan atau melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE yang di dalamnya ini supaya dia tuh efektif, efisien, dan berkesinambungan. Nah, kalau misalnya kita kemarin mungkin sudah pernah kita berbicara terkait dengan arsitektur dan peta rencana, itu masuknya ke dalam tata kelola. Sedangkan manajemen risiko, kemudian manajemen perubahan, itu masuknya ke area manajemen. Jadi kalau kita perhatikan, hal ini antara tata kelola sama manajemen ini harus berjalan berkesinambungan nih. Sama seperti yang tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ivan ya. Jadi kalau kita perhatikan, manajemen ini kan memastikan nih si unsur-unsurnya berjalan. Tapi kalau seandainya unsur-unsurnya tidak ada, lalu apa yang mau dipastikan dengan manajemen ini? Gitu kan ya pertanyaannya. Nah, oleh karena itulah kita jangan sampai fokus kepada manajemen saja tapi mengabaikan tata kelolanya. Harapannya bisa sama-sama berjalan gitu ya, paralel begitu ya. Tapi jangan lupa untuk tata kelola mungkin lebih diutamakan dulu gitu ya. Kemudian manajemen ini sehingga lebih efektif untuk memastikan si tata kelola berjalan dengan baik seperti itu ya. Nah, kemudian untuk manajemen perubahan SPBE ini merupakan salah satu bagian dari manajemen yang ini akan diatur oleh Peraturan Menteri Pan-RB. Saat ini kami sedang dalam proses penyusunan. Waktu itu beberapa juga sudah kami lakukan uji coba gitu kan ya untuk pengisian formulirnya. Sudah diperbaiki juga. Mungkin saat ini mungkin akan segera mulai ke tahap harmonisasi seperti itu. Baik. Lalu terkait dengan manajemen SPBE sendiri kurang lebih ada 8 hal ini ya yang tercantum dalam Perpres maupun Permenpan 59 gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan sudah ada 3 peraturan yang sudah memiliki peraturan yang resminya gitu ya. Manajemen risiko sudah ada Permenpan 5 2020, kemudian manajemen keamanan informasi sudah ada per BSSN 4 tahun 2021, kemudian manajemen data juga sudah ada Permen PPN Bappenas tahun 16 tahun 2020 ya. Jadi sebenarnya kalau untuk manajemen risiko, manajemen keamanan informasi dan manajemen data seharusnya Bapak Ibu tuh sudah bisa mencapai level 3 nih, tingkat kematangan 3. Karena sudah ada pedomannya nih, tinggal diikutin gitu kan ya. Nah, mungkin masih yang ada PR adalah yang manajemen lainnya ini menjadi PR kita semua gitu kan ya. Jadi dari pimpinan dari instansi pusat juga perlu segera menetapkan, tapi di sisi lain kami tuh juga dalam menetapkan ini tidak bisa melakukannya dengan sistem top down saja begitu ya. Jadi ada pedomannya di pusat, terus daerah tinggal mengikuti. Tidak bisa seperti itu. Mengapa? Karena nantinya akan bermasalah begitu ya, akan sulit diimplementasikan seperti itu. Oleh karena itulah mungkin kami sering juga melihat dari hasil
apa dokumen-dokumen Bapak Ibu yang disampaikan dalam evaluasi SPBE, kami cek kembali gitu kan ya. Kira-kira yang mana yang sudah bagus, yang kami bisa ambil nih, kami terapkan untuk di tingkat nasional seperti itu kan ya. Nah, best practice itulah yang kami butuhkan juga nih sehingga nanti peraturan yang akan diterbitkan nanti gitu kan, ditetapkan nanti itu bisa lebih implementatif ya seperti itu dan mudah nanti diimplementasikan dan manfaatnya juga bisa dirasakan seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi kalau untuk manajemen perubahan SPBE ini sendiri mungkin banyak ada referensinya itu dari CMBOK terkait dengan Change Management Body of Knowledge dan ini merupakan salah satu juga tugas dari Kemenpan RB untuk segera menetapkannya seperti itu. Nah, lalu kalau kita berkaca pada pasal 53 Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, jadi kalau kita lihat tujuan dari manajemen perubahan ini sendiri untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Seperti itu ya. Dan ini juga ada serangkaian prosesnya mulai dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi begitu ya. Kemudian juga ada manajemennya, ada punya pedomannya nanti yang akan juga ditetapkan dalam Permenpan RB. Lalu juga dalam koordinasi dan konsultasi bisa dengan Menteri Pan RB juga seperti itu. Nah, ini terkait dengan presentasi insentif pemerintah indeks maturitas SPBE kategori baik ya. Jadi kita punya target ya, ini targetnya sudah di RPJMN nih, sudah tingkat nasional begitu di RPJMN ada baseline-nya bahwasanya di 2024 diharapkan 100% kementerian lembaga bernilai baik ya, berkategori baik. Kemudian provinsi 80% baik, kabupaten kota 50% baik. Nah, ini harapannya tadi dari Pemkot Bandung juga bisa menyumbang sebagai kategori baik ini juga ya gitu ya. Bahkan kalau bisa sangat baik, bahkan memuaskan ya seperti itu ya. Jadi bisa mendorong yang lainnya juga supaya mungkin bisa jadi nanti mengadopsi gitu ya kalau misalnya sudah baik. Jadi nanti tinggal mengadopsi bagaimana penerapan SPBE di Kota Bandung ini seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang kemarin sempat turun karena ada perubahan instrumen evaluasi gitu dan kita harus memahami ini sebagai suatu hal yang netral juga gitu. Jangan sampai wah jadi turun gara-gara instrumennya berubah gitu kan ya. Padahal tidak, kita harus memandang perubahan itu sebagai suatu hal yang netral. Jadi memang ada penurunan indeks, namun kemudian di tahun 2022 kembali naik lagi. Nah, harapannya di 2023 dan 2024 ini bisa semakin naik ya, paling enggak setidaknya bisa sampai ke 2,6 nih setidaknya rata-rata secara nasionalnya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk analisis responnya, jadi ini berkaitan dengan indeks maturitas SPBE yang belum mencapai target tadi di 2024 diharapkan supaya 50% ya pemerintah kabupaten kota ini bisa berkategori baik. Ini berkaitan erat dengan beberapa hal, domain-domain terkait dengan tata kelola, layanan, teknologi, informasi dan komunikasi, dan juga sumber daya manusia SPBE-nya seperti itu. Namun permasalahannya juga terkait dengan penguatan kebijakan SPBE yang belum seluruhnya dilaksanakan, termasuk belum adanya pedoman manajemen perubahan SPBE ini. Nah, dan untuk angka teorinya sendiri sebenarnya udah sempat mencari-cari ya begitu ya dari beberapa grounded teori gitu ya, melihat teori-teori yang sudah ada CMBOK, kemudian Change Management Body of Knowledge, kemudian ada juga Mercioka, ini juga terkait dengan manajemen proyek IT, ada juga COVID terbaru, COVID 2019 ya, seperti itu. Kemudian juga ternyata ada yang namanya Association Change Management Professional. Jadi ada asosiasi di internasional ini terkait dengan manajemen perubahan. Nah, ini juga kami cek kembali gitu kan ya teori-teori yang disampaikan begitu dan juga PMBK 7 ini juga yang terbaru terkait dengan Project Management Body of Knowledge. Nah, kemudian ada beberapa praktek terbaik. Ini sebenarnya lebih secara umum, jadi ada praktek terbaik. Ini hanya sebagian saja, jadi ada beberapa kementerian lembaga, kemudian Pemda yang kami perhatikan begitu ya, baik dalam segi bagaimana peraturan terkait manajemen perubahan secara umum yang disampaikan pada dokumen RB maupun manajemen perubahan SPBE yang dicantumkan pada saat dokumen evaluasi SPBE seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa systematic literature review dari beberapa jurnal yang mungkin secara nasional maupun internasional, dan hanya beberapa contohnya saja, jadi dibandingkan positif negatifnya seperti itu. Nah, lalu dari situ dipetakan begitu ya, kira-kira ada tahapan-tahapan apa saja tuh yang ada di referensi-referensi tersebut gitu kan ya. Nah, intinya akhirnya membuatlah suatu kerangka kerja manajemen perubahan SPBE. Ini mengadopsi dari COVID dan juga CMBOK. Jadi bahwasanya mungkin sama juga seperti yang ada di manajemen risiko SPBE, bahwasanya kepemimpinan dan komitmen ini memegang peranan penting nih dalam penerapan manajemen SPBE gitu kan ya.
Nah, dan di sini juga ada proses, ada suatu lingkaran gitu ya. Ini ada berupa proses, struktur, dan juga budaya ini menjadi hal penting. Ini mungkin sama juga dengan manajemen risiko yang ada proses juga, ada struktur juga gitu kan ya. Ada budaya sadar risiko juga. Nah, kurang lebih. Tapi mungkin yang akan ada penambahan di sini yaitu terkait dengan siklus perbaikan berkelanjutan. Jadi memang dia itu tidak terbatas pada waktu begitu ya, karena perubahan itu bisa sepanjang sepanjang hayat gitu ya. Walaupun mungkin kalau misalnya manajemen risiko misalnya ya siklusnya per tahun bikin baru gitu kan, dokumen baru, tapi kalau manajemen perubahan ini bisa jadi berkesinambungan nih antar tahun yang ini dan tahun berikutannya seperti itu ya. Nah, kemudian juga tujuan-tujuannya fokus kepada realisasi nilai yang optimal gitu kan ya, komunikasi yang efektif, lalu juga dokumentasi dan pelaporan. Mungkin untuk pelaporan ini ada penambahan karena memang kita dalam pemerintahan itu banyak sekali kan ya kayak dibutuhkan pelaporan-pelaporan supaya nanti bisa berguna untuk manajemen pengetahuan juga nih untuk generasi yang akan mendatang gitu atau pengganti kita dan sebagainya seperti itu ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini terkait dengan kerangka kerja manajemen perubahan SPBE-nya. Nah, lalu dari beberapa teori-teori itu kemudian dipetakan nih gitu kan ya. Yang mana yang sama itu dimasukkan dalam satu baris gitu ya. Nah, ini hanya sebagian saja yang dipetakan. Banyak juga selain ini teori-teori lainnya. Tapi yang perlu kita highlight di sini adalah bahwasanya ada keterkaitan antara manajemen perubahan SPBE ini dengan manajemen-manajemen lainnya. Nah, misalnya kalau di sini kita lihat, oh ternyata ada di MBOK tuh menyantumkan terkait dengan membuat analisis risiko untuk rencana manajemen perubahan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hasil dari manajemen risiko itu nanti bisa digunakan dalam tahap analisis di manajemen perubahan, gitu ya. Kemudian berikutnya ada juga nih misalnya terkait dengan memastikan integritas manajemen pengetahuan. Oh, ternyata hasil dari manajemen perubahan ini nantinya bisa menjadi output gitu ya. Jadi input salah, menjadi input dalam manajemen perubahan, manajemen pengetahuan begitu. Jadi hasil dari manajemen perubahan bagaimana manajemen perubahan itu terjadi, hal-hal baik yang bisa diambil gitu kan ya. Nanti ataupun kegagalan-kegagalan yang bisa diantisipasi itu nanti bisa menjadi bagian dari manajemen pengetahuan. Nah, oleh karena itulah sebenarnya saling ada keterkaitan nih antar manajemen-manajemen dalam SPBE itu sendiri. Dan kita perlu jangan sampai kita mendouble gitu. Kita bikin analisis risiko lagi di sini gitu kan manajemen perubahan padahal itu sudah dilakukan di manajemen risiko. Jadi harapannya kita tinggal ngambil aja hal yang ada di manajemen risiko untuk kemudian diolah nih dalam manajemen perubahan ini sebagai dalam tahap analisisnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga ada beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan manajemen perubahan secara umum. Jadi pada intinya tuh kita melihat, oh ternyata di beberapa peraturan itu ada yang terkait dengan area perubahan yang perlu di-state, ada organisasi yang perlu di-state gitu kan, agen, tahapan, kemudian strategi perubahan, strategi komunikasi. Nah, ini mungkin hal-hal penting inilah yang kemudian dimasukkan juga ke dalam rancangan Permen-Pan RB-nya. Nah, lalu dari hasil mapping tersebut gitu kan ya, lihat dari teori gitu kan, membandingkan teori, kemudian membandingkan peraturan-peraturan internal yang sudah ada saat ini begitu ya. Lalu disimpulkan ada sekitar 9 proses ini gitu ya. Tapi kita kembalikan lagi bahwasanya 9 proses ini kemudian bisa dikelompokkan menjadi 5 proses tadi. 5 proses yang di-state dalam Perpres SPBE gitu kan ya. Jadi ada tahap perencanaannya, ada tahap analisis, ada tahap pengembangan. Jadi analisis juga mencakup analisis dampak maupun analisis asesmen kesiapan individu dan organisasi begitu ya. Lalu di bagian pengembangan itu termasuk mengembangkan strateginya, mengembangkan rencananya ataupun mengomunikasikan rencananya gitu ya. Kemudian implementasi lebih fokus kepada menjalankan rencananya, kemudian pemantauan evaluasi ini mulai dari mengelola transisinya hingga bagaimana mempertahankan perubahan. Jadi sampai dia itu berdampak baik begitu ya, baru bisa nanti ada perubahan selanjutnya berubah lagi seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat dari area manajemen perubahan SPBE sendiri akan fokus kepada aspek-aspek yang ada dalam penilaian evaluasi SPBE, gitu ya. Jadi ini berkesinambungan nih sama penilaian dalam evaluasi SPBE. Ada terkait dengan aspek kebijakan internal tata kelola, kemudian perencanaan strategis, TIK, penyelenggaraan SPBE, lalu juga penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan, gitu kan ya, layanan publik juga, begitu ya. Nah, jadi kita tuh kenapa menggunakan area melalui aspek ini? Supaya itu kita bisa terkontrol, karena kan ada penilaian evaluasi SBE kan. Jadi kita bisa melihat secara kuantitatif nih. Oh, oke, saat ini posisinya di mana nih terkait dengan kondisi saat ini.
penilaiannya berapa nih gitu kan ya. Oh mungkin selama ini yang masih kurang tuh di penerapan manajemen SPBE nih. Oke rencananya nanti berikutnya target manajemen SPBE ini akan bernilai berapa. Nah seperti itu mungkin nanti bisa digambarkan nanti dalam formulir-formulirnya seperti apa. Jadi memang menggunakan aspek dalam evaluasi SPBE ini supaya lebih mudah nanti dalam menghitung atau kuantitatifnya tuh seperti apa ya begitu ya. Nah, lalu untuk struktur manajemen perubahan SPBE. Nah, harapannya untuk manajemen perubahan SPBE ini tidak berupa tim sendiri gitu, tapi bisa jadi nanti bergabung juga dengan tim manajemen perubahan di RB begitu ya. Jadi kan kalau kita lihat di manajemen perubahan RB ini kan ada yang namanya program sponsor, ada PMO, ada project management, terus ada di bawahnya ada manajemen-manajemen yang lebih teknis gitu kan ya. Nah, jadi harapannya ini mungkin program sponsor sama PMO-nya nanti bisa masuk dalam komite manajemen perubahan SPBE. Jadi KMP SPBE-nya gitu kan ya. Lalu mungkin tadi di bagian bawahnya ini mungkin bisa jadi unit pelaksananya juga gitu kan. Kalau kita lihat kan di RB juga ada yang namanya LKE-nya itu kan terbagi juga, ada LKS untuk satu instansi, terus ada juga LKE untuk setiap OBD gitu kan ya. Nah ini harapannya juga jadi masing-masing nanti unit pelaksananya ini bisa mengisikan manajemen perubahannya masing-masing. Lalu nanti akan dikumpulkan gitu kan ya, dibuat satu dokumen yang menyeluruh gitu oleh Komite Manajemen Perubahan SPBE-nya sendiri. Nah, tidak lupa juga ada yang namanya agen perubahan. Jadi kalau kita lihat ini agen perubahannya nggak pakai SPBE. Kenapa? Karena agen perubahannya juga diharapkan menjadi agen perubahan yang ada di RB juga seperti itu. Jadi tidak terpisahkan ya seperti itu. Tinggal kalau misalnya agen perubahan di RB kan biasanya kadang ada suatu pelatihan-pelatihan nih untuk agen perubahannya ada pelatihan. Nah bisa tinggal ditambahkan pelatihan terkait SPBE. Terus diberikan apa namanya terkait dengan bagaimana pengisian formulir manajemen perubahan SPBE atau mungkin bisa jadi nanti formulirnya dikesinambungkan gitu kan jadi sekalian mengisi LKE, RB, manajemen perubahan RB bisa juga sekalian mengisi untuk dokumen manajemen perubahan SPBE seperti itu sih kurang lebih ya. Jadi memang harapannya tidak terpisah nih antara manajemen perubahan di RB sama manajemen perubahan SPBE sendiri seperti itu. Nah kemudian Nah, kalau hubungannya, jadi kalau kita perhatikan dalam tim koordinasi SPBE di nasional kan seperti ini ya strukturnya. Dan ini juga diamanahkan dalam Kemenpan 965 2021 bahwasanya instansi pusat dan pemerintah daerah dipersilakan untuk membuat tim koordinasinya masing-masing gitu kan ya. Dan mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi ini. Oke, kalau misalnya di sini menteri, kemudian ada yang tingkat madianya, deputi-deputi dan dirjen gitu ya. Lalu ada tingkat pertamanya koordinator-koordinator kelompok kerja seperti itu ya. Mungkin bisa nanti ada Sekda begitu ya, Sekda sebagai ketua tim koordinasi SPBE di Pemkot Bandung, kemudian nanti beberapa kepala-kepala UPD menjadi bagian dari tim yang utamanya begitu ya. Lalu nanti ada tim teknisnya seperti itu. Tim teknisnya terdiri dari kelompok-kelompok kerja ini bisa dikoordinasikan nih oleh tim-tim teknis gitu kan tidak harus pejabat yang di situ seperti itu. Yang penting dia ada suatu bentuk apa namanya kolaborasi ya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di nasional sendiri misalnya terkait dengan manajemen perubahan SPBE ini digabung nih antara manajemen perubahan, manajemen risiko, manajemen SDM, transformasi ke bisnis digital. Jadi di satu tim gitu ya. Nah, dipersilahkan juga kalau misalnya nanti di Pemkot Bandung ada tim kelompok kerja ini sama seperti ini juga atau mau diubah kelompok kerjanya namanya kelompok kerja tata kelola SPBE. Ada kelompok kerja manajemen SPBE jadi semua manajemen jadi satu tim. Itu bisa juga seperti itu. Nah, nanti kelompok kerja inilah yang akan menjadi komite manajemen perubahan gitu. Sama halnya sebenarnya juga dengan komite manajemen risiko itu sebaiknya dari kelompok kerja manajemen risiko ini gitu. Jadi sebaiknya bisa berkesinambungan gitu kan ya. Karena memang walaupun mungkin bisa jadi nanti dibikin SK masing-masing. Oke, manajemen perubahan ada SK-nya. Manajemen risiko ada SK-nya. Tapi kalau seandainya itu sudah tergabung di SK tim koordinasi SPBE, sudah semuanya masuk di sana, sudah tidak perlu membuat SK terpisah seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk terkait tingkat kematangan manajemen perubahan SPBE. Jadi kalau kita perhatikan kemarin juga mungkin waktu saat evaluasi SPBE juga sudah diterangkan bahwasanya untuk mencapai tingkat kematangan 2 saat ini tuh sudah harus berkolaborasi. Jadi tidak bisa lagi hanya misalnya ada rencana manajemen perubahan, itu bisa masuk ke tingkat 2, tidak bisa. Perencanaan itu harus terkolaborasikan dalam peta rencana SPBE.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjalankan nih misalnya ya, sudah sampai ke level 3 tapi belum ada di peta rencananya atau peta rencananya belum jadi nih, belum disahkan. Nah, itu belum bisa ke level 2. Makanya dalam penilaian semua penilaian domain manajemen dan audit TIK itu selalu melihat indikator nomor 12 tentang tata kelola peta rencana SPBE gitu ya. Jadi kalau misalnya di situ sudah di state, maka otomatis di domain manajemen dan juga audit itu bisa dinilai 2 gitu. Tapi kalau tidak di state di situ, maka akan belum bisa nilai 2 nih, seperti itu. Jadi tadi PR-nya adalah menyelesaikan dulu peta rencananya dan sudah ditetapkan tentunya ya oleh pimpinan instansi. Nah, kemudian berikutnya untuk level 3 ini sesuai dengan pedoman. Saat ini memang menjadi PR juga karena belum ditetapkan, tapi mungkin bisa nanti tadi kan saya sempat men-share gitu rancangan rancangan permennya gitu ya dan juga formulirnya nanti bisa mulai diisikan tuh di formulir tersebut gitu. Yang penting ada pengesahan ya supaya bentuk legalisasi gitu ya dari pedoman tersebut. Gitu Bapak Ibu. Kalau kemudian ke level 4 nanti sudah ada review, ada perbaikan lagi begitu kan ya. Itu bisa ke level 4. Lalu kalau sudah ada perbaikan dokumennya gitu ya, bisa jadi nanti ke level 5 seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam manajemen perubahan SPBE ini akan ada hal-hal yang dikaitkan juga dengan arsitektur dan juga peta rencana. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat di dalam formulir nanti kita akan bahas ada area layanan mana nih yang berkaitan gitu kan dengan instansinya gitu ya. Kemudian juga bagaimana sasaran program yang berkaitan gitu. Jadi memang harus manajemen perubahan itu disesuaikan juga dengan yang ada di peta rencana. Dia mendukung sasaran program kegiatan yang mana gitu kan ya, mendukung inisiatif strategis yang mana, memutar peta rencana yang mana, program kegiatan yang mana, seperti itu. Makanya oleh karena itulah pemahaman terkait manajemen peta rencana ini penting nih sebelum nanti beranjak ke manajemen perubahan SPBE. Karena kembali lagi peta rencana itu ada tata kelola, sedangkan manajemen itu dia memastikan si tata kelola gitu. Jadi kalau belum ada peta rencananya gitu kan, belum ada tata kelolanya, lalu kurang efektif nih mau memastikan apa sih manajemen ini begitu ya. Nah, itu sih. Nah, lalu ada beberapa usulan penerapan manajemen perubahan SPBE di Pemkot Bandung. Pertama, mungkin ini dari best practice yang ada di COVID ya. Jadi ada manage IT change. Jadi kita itu perlu membuat ada keselarasan gitu antara manajemen perubahan organisasi dengan manajemen perubahan SPBE-nya gitu ya. Lalu bisa juga nanti ada penentuan RACI sesuai proses manajemen perubahan SPBE. Oke, ini yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan program A itu siapa gitu kan ya. Nanti analisisnya siapa yang bertanggung jawab begitu. Bisa jadi yang bertanggung jawab, responsibel, atau accountable yang bisa diperhitungkan begitu ya, atau yang bisa nanti dikonsultasikan, consulted gitu kan ya, atau perlu pihak-pihak yang diberitahu gitu, diberikan informasi, inform seperti itu ya. Nah itu perlu ada mapping seperti itu supaya lebih jelas nih siapa yang bertanggung jawab terhadap manajemen perubahan proyek A, proyek B, proyek C dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian juga ada juga mungkin terkait dengan input dan output untuk setiap proses manajemen perubahan SPBE. Jadi nanti dalam manajemen perubahan inputnya apa gitu kan, data-data apa, kemudian nanti akan ditargetkan punya output apa seperti itu ya. Nah, itu perlu juga terkait dengan hal itu untuk setiap proses di perencanaan, analisis, kemudian pengembangan, kemudian juga implementasi dan juga evaluasinya seperti itu. Nah, lalu ada juga terkait dengan perlu adanya people, proses, dan teknologi. Jadi people ini di mana nanti mungkin ke depannya bisa ada pelatihan gitu terkait dengan manajemen perubahan STB ini. Jadi benar-benar mungkin yang belum hadir di sini begitu ya bisa diinformasikan juga nih terkait bagaimana langkah-langkah manajemen perubahan yang baik seperti itu kan ya. Lalu juga terkait dengan prosesnya juga mungkin bisa jadi ada bentuk SOP-SOP-nya gitu. Bagaimana kalau misalnya perubahan itu sifatnya perubahan di tingkat proyek. Bagaimana kalau perubahannya itu di tingkat komponen gitu ya. Nah, itu beda antara proyek sama komponen. Kalau proyek kan mungkin butuh tim ya. Kalau kalau komponen mungkin dia tidak butuh tim langsung gitu. Tinggal oke, langsung saja dikerjakan oleh programmer gitu kan, tidak perlu tim misalnya seperti itu. Karena perubahannya tuh minim gitu kan ya. Lalu mungkin ada juga perlu teknologinya. Teknologinya ini misalnya seperti untuk manajemen proyek gitu misalnya
contoh misalnya seperti Trello atau Jira. Jadi kita bisa tahu what to do gitu kan ya. Terus kemudian mana yang sedang progress gitu kan ya, mana yang sudah selesai dan gitu kan ya terkait dengan itu. Jadi supaya ketika tim itu melihat oh ini yang belum dilakukan nih yang ini. Oh, jadi bisa fokus kepada hal-hal yang belum dilakukan atau yang belum ada PIC-nya gitu kan ya seperti itu. Atau kalau yang sudah selesai berarti kan semua tim akan tahu oh ini proses ini udah selesai seperti itu. Itu mungkin butuh juga teknologinya seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu memahami ada jenis perubahan dan kebutuhan dokumennya juga mungkin berbeda-beda seperti itu. Nah, mungkin ada juga yang membaginya menjadi 4 nih, ada yang standar, normal minor, normal major, darurat. Nah, tapi mungkin kalau di manajemen perubahan SCBA sendiri membaginya menjadi 3 ya, standar, normal, dan darurat. Kalau standar dia lebih fokus kepada perubahan di lingkungan production. Jadi perubahan itu tidak butuh proses persetujuan yang rumit gitu ya, karena perubahannya sifatnya rutin, tidak berdampak banyak begitu ya. Kemudian tidak melalui proses perancangan dan transisi layanan gitu kan. Ini kebanyakan perubahan-perubahan di tingkat komponen ini masuknya di perubahan standar gitu. Lalu kalau di tingkat proyek biasanya terkait dengan ada perubahan, ada dampak perubahan gitu ya, ada dampak perubahannya, jadi dia butuh ada permintaan nih, ada change request-nya gitu kan. Jadi nanti ada validasi juga, ada feedback-nya juga nanti divalidasi lagi, setuju apa enggak terhadap perubahannya ini gitu kan ya. Kemudian juga ada persetujuan perubahan, ada proses perancangan gitu kan, ada transisi layanannya gitu. Kemudian ada perubahan, ada manajemen untuk rilisnya seperti apa begitu kan ya. Nah ini masuk ke perubahan yang sifatnya normal gitu. Lalu ada juga yang sifatnya darurat. Jadi darurat ini kadang dia bisa jadi langsung ke implementasi nih. Jadi tiba-tiba disuruh pimpinan misalnya kan ya, atau ada insiden gitu kan yang mengharuskan perubahan itu diimplementasikan dulu nih tanpa rencana gitu kan misalnya karena kebutuhannya mendesak begitu kan ya. Oke itu. Nah, oleh karena itulah juga tadi kalau kita lihat di kerangka kerjanya ada siklus perbaikan berkelanjutan. Inilah yang menyebabkan bisa jadi di posisi perubahan yang sifatnya darurat ini implementasi dulu baru nanti belakangan dilampirkan terkait dengan perencanaannya gitu ya, analisisnya gitu ya, pengembangannya itu belakangan gitu. Jadi langsung ke implementasi. Nah, seperti itu juga perlu dibedakan begitu ya. Nah, kemudian juga dokumen-dokumennya terkait dengan ini juga perlu dicek lagi gitu kan yang mana kalau misalnya hanya standar seperti apa dokumen yang dibutuhkan gitu kan. Misalnya dia kalau standar mungkin tidak butuh permintaan perubahan, tapi kalau normal berarti ada perlu permintaan perubahan gitu dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa disepakati begitu ya bagaimana kebutuhan dokumennya begitu. Nah, lalu juga perlu ada SOP. Jadi SOP-nya gimana kalau untuk yang standar, untuk yang normal, kalau untuk yang darurat. Jadi ini supaya kalau misalnya itu terjadi, ini bisa bisa langsung memberikan petunjuk teknisnya aja kan ya. Jadi lebih mudah untuk memahami gitu kan ya. Tidak perlu menjelaskan berulang-ulang seperti itu ya. Nah, lalu terkait ke formulirnya nih kita sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di formulir manajemen perubahan ini ada yang namanya proses yang jangka panjangnya. Nah, jangka panjang ini dia mengikuti siklus dari arsitektur SCBE dan peta rencana SCBE. Jadi mungkin kalau saat ini kan kalau di pusat gitu kan kebanyakan mengikuti RPJMN ya. Jadi di tahun 2024 berakhirnya, tapi kalau di pemerintah daerah kan dia mengikuti RPJMD ya nanti. Dipersilahkan gitu tahun berapa berbeda seperti itu. Ya, tapi ke depannya gitu kan ya, ini kan hanya karena baru ya arsitekturnya, tapi ke depannya setelah jangka waktu 2024 selesai nanti akan 5 tahunan seperti itu. 5 tahunan terkait dengan hal ini. Nah, inilah jangka panjang. Jadi sebenarnya proses untuk perencanaan, analisis itu cuma dibuat 5 tahun sekali. Gampang kan ya sebenarnya, nggak ribet kan 5 tahun sekali. Jadi tapi ibaratnya tuh ada bentuk updating. Ada bentuk updating. Jadi kalau seandainya nanti ditambahkan lagi perubahan yang baru, diupdate lagi gitu. Jadi sifatnya updating gitu. Jadi tidak perlu membuat masing-masing perubahan satu gitu, nggak perlu. Jadi cukup satu kali gitu kan ya, tapi sifatnya nanti diupdate setiap ada perubahan gitu. Karena tadi balik lagi manajemen perubahan ini adalah suatu dokumen yang living dokumen ya. Jadi dia akan berubah-ubah gitu ya. Tinggal nanti dalam misalnya rilis nih, rilis ada dokumennya, nanti ditandatangani, mungkin dicantumkan juga, oh ini versi per tanggal segini gitu misalnya. Nanti berikutnya ada versi kedua di tanggal segini gitu dan sebagainya. Jadi kalau di sini
kita penetapan tujuan ini kita masukkan nama instansinya, oke, Pemkot Bandung begitu ya. Lalu kita perlu memahami nilai proposisi atau keunikan layanan. Nah, ini berkaitan erat dengan arsitektur domain layanan. Nah, jadi area layanan mana nih yang ada di instansi di Pemkot Bandung gitu ya. Nah, itu jadi jenis layanan apa juga yang berkaitan begitu ya. Kemudian berikutnya melihat strukturnya gitu ya, struktur komite manajemen perubahannya gitu kan ya. Kita lihat dari kelompok kerja manajemen perubahan itu tadi sendiri gitu kan ya. Tugas dan fungsi mungkin kalau masih bingung bisa melihat dari batang tubuh di rancangan permennya seperti itu. Kalau untuk periodenya sesuai periode peta rencana gitu ya. Sama juga dengan agen perubahan juga sesuai peta rencana. Jadi agen perubahan ini kan sebenarnya sifatnya dia menjadi role model ya gitu ya. Jadi bisa agen perubahan ini berupa tingkat pegawai ataupun mungkin tingkat pimpinan begitu ya. Jadi nanti dituliskan saja nih namanya siapa saja seperti itu kan ya. Lalu tugasnya apa saja nanti mungkin bisa juga melihat dari rancangan Permenpan ya kalau masih bingung atau bisa juga diisi sendiri. Nah, kemudian juga terkait dengan unit pelaksana manajemen perubahan SPBE-nya gitu ya. Jadi nama unit pelaksananya itu untuk setiap OPD ya begitu ya mengisikan gitu. Nah, kemudian ini jadi ada perencanaan sama analisis ini diisi untuk setiap periode jangka panjang. Berarti dia sesuai periode peta rencana 5 tahun sekali cuma ngisinya gitu ya, sisanya diupdate. Nah, lalu yang perlu diisikan untuk setiap perubahan gitu kan, proyek perubahan, inisiatif strategis gitu ya, itu adalah di ini pengembangan, implementasi dan pemantauan evaluasi. Itu pemantauan ini gitu. Jadi nanti diisi untuk setiap periode jangka pendek begitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah analisis dampak perubahan. Jadi di pos yang analisis ini kayak semacam memberikan survei dulu ini, survei pendahuluan begitu ya. Nah, dan nanti ada beberapa pegawai yang dijadikan sampel seperti itu untuk mengisikan formulir ini untuk mengetahui persepsi terhadap perubahan kayak gitu. Jadi misalnya terkait dengan hubungan pekerjaan, apakah mereka merasa perubahan akan berdampak pada peningkatan koordinasi lintas batas unit kerja atau instansi gitu kan ya. Oke, menurutnya tidak ada, misalnya menurut saya. Menurut dia rendah, sedang atau tinggi. Nah, seperti itu. Nanti yang diformulir itu adalah bentuk akumulasinya. Jadi nanti surveinya nanti di luar ini, tapi yang dimasukkan ke dalam formulir hanyalah akumulasinya saja gitu ya. Oke, misalnya berapa persen gitu kan ya, dan sebagainya. Kayak gitu kurang lebih. Konten pekerjaan juga seperti itu, keterampilan kompetensi seperti itu, lingkungan kerja seperti itu. Ini untuk dampak perubahannya. Bagaimana individu itu menilai dampak perubahan. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana resistensinya terhadap perubahan gitu kan. Apa kekhawatirannya terhadap perubahan gitu ya. Nah, supaya nanti berikutnya kita bisa menentukan strategi yang tepat nih terhadap hasil analisis ini gitu ya. Kemudian juga kesiapan individunya, dia uh, diri sendiri itu seperti apa? Apakah dia mudah untuk mentolerir ketidakpastian, beradaptasi dengan perkembangan baru itu seperti apa? Ini lebih kayak individu sebagai dirinya sendiri itu, bagaimana pandangan mereka seperti itu. Kemudian juga terkait dengan individu sebagai bagian dari organisasi nih. Bagaimana mereka menerima perubahan, gitu kan ya. Bagaimana kapasitasnya dalam mengelola perubahan, kekhawatirannya seputar perubahan. Nah, termasuk juga terkait dengan kapasitas instansi mengelola perubahan, kepemimpinannya, gitu kan ya. Kemudian praktek komunikasi, seperti itu. Lalu juga termasuk juga dalam preferensi nih, untuk cara menerima informasi terkait pekerjaan preferensi cara belajar. Jadi ini nanti bisa kita buat sebagai bagaimana strategi komunikasi yang paling efektif nih. Gitu kan ya di Pemkot Bandung nih seperti apa. Makanya ini perlu ada survei pendahuluan dulu. Nanti perlu dibikin kesimpulan-kesimpulannya nih dari hasil akumulasi tadi. Dan ini juga sebenarnya bisa jadi sebagai sebagai penilaian juga nih dalam Pemkot Bandung. Misalnya nih seandainya mau buat aplikasi baru nih misalnya kan ya aplikasi yang atau memodifikasi aplikasi baru seperti itu kan ya. Nah, nanti ada unit-unit yang akan menjadi uji coba nih. Nah, nanti bisa dilihat nih dari hasil analisis ini. Oh, unit OPDA gitu, kebanyakan orangnya tuh resisten gitu kan. Sulit nanti kalau kita mulai uji coba dari sana dulu. Oh, ini ada OPD ini, oh ternyata dia fleksibel sekali gitu untuk menerima perubahan. Bisa jadi nanti OPD ini gitu ya, menjadi uji coba duluan gitu.
sudah baik di situ karena dia cukup fleksibel ya untuk menerima perubahan, sudah baik baru mungkin diterapkan kepada OPD lainnya yang agak resisten kayak gitu. Jadi ini supaya jadi ada pemilihan juga, punya data gitu ya ibaratnya dari instansi ini segitu ya, supaya nanti bisa menentukan yang mana untuk dalam penerapan di tingkat OPD-nya seperti apa begitu ya, yang mana yang perlu diuji coba lebih dahulu gitu ya, mana yang nanti seperti itu ya. Nah, itu bisa jadi data juga seperti itu. Nah, kemudian juga ini untuk menerima informasi terkait pekerjaan, strategi instansi gitu ya. Nah, itu kurang lebih yang terkait dengan analisis. Nah, selain analisis dari survei tadi, itu bisa juga analisis-analisis lainnya. Misalnya dari manajemen resiko tadi kan ya diambil. Oh, di manajemen resiko tuh ternyata ada hal yang perlu dipertimbangkan nih manajemen perubahannya. Nah, mungkin bisa ditambahkan di dalam formulir itu. Kami selain dari survei gitu kan analisisnya tadi kan kayak singkatnya aja itu ya dari survei pendahuluan itu tadi, survei perubahan gitu kan ya. Terus bisa jadi ditambahkan juga analisis dari manajemen risiko seperti itu. Kemudian ini untuk yang pengembangan jangka pendek. Nah, ini diberlakukan untuk setiap perubahan. Jadi setiap perubahan ada setidaknya perlu 3. Dia perlu pengembangan, perlu implementasi, dan juga perlu evaluasi gitu. Di pengembangan ini makanya fokus kepada perubahan SPBE-nya ke proyeknya gitu kan ya. Misalnya proyek terkait dengan penyusunan peta rencana SPBE misalnya seperti itu. Kalau kayak gitu berarti masuknya mana Bapak Ibu? Ke kebijakan internal gitu kan ya. Kebijakan internal atau bisa juga nanti kalau sudah mulai ke tata kelolanya bisa jadi ke perencanaan strategis gitu kan ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang lebih paham terkait area perubahan ini. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan juga kalau bingung bisa juga ngelihat dari indikator di evaluasi SPBE. Oh, ini untuk project ini gitu kan, perubahan ini untuk mendukung penilaian yang mana waktunya 6 bulan gitu. Januari 2023 sampai Juni. Kategori perubahannya formal atau darurat. Kemudian perubahannya apakah dia tuh perubahan di tingkat proyek atau dia komponen aja nih gitu kan ya. Kemudian ruang lingkupnya apa saja nanti bisa dibikin bebas, teks bebas gitu kan ya. Input outputnya apa dari rencana itu, dari manajemen perubahan itu begitu ya. Kemudian kriteria keberhasilannya gimana? Oh, oke, berhasil kalau seandainya misalnya suatu aplikasi dia berjalan lancar 80% atau 90% dianggap berhasil gitu. Gitu. Atau minimal misalnya dalam setahun cuma pernah 2 kali down misalnya. Atau seperti itu bisa jadi kriteria keberhasilan baik kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, tidak lupa juga ini perlu menentukan nih sasaran program kegiatan strategis yang mana yang ada di peta rencana, mendukung indikator kinerja yang mana, dia masuk dalam inisiatif strategis yang mana, muatan program kegiatan yang mana gitu. Nah, ini diambil dari peta rencana ini yang berbintang-bintang 2 ini. Makanya tadi ya perlu memahami peta rencana dulu nih. Gitu kan ya, supaya nanti kesinambungan. Jadi manajemen perubahannya bisa berkesinambungan dengan apa yang tertuliskan dalam peta rencana SPBI. Seperti itu. Lalu ini ada rincian kegiatannya gitu ya, mau seperti apa dipersilahkan gitu ya. Nah, kemudian ini ada strategi manajemen perubahan SPBI. Jadi di bagian bawah formulirnya di formulir C itu ada beberapa kategori gitu ya. Ada ini misalnya sebentar. Nih, jadi strategi. Misalnya, oh kalau di tempat kami itu akan lebih efektif kalau ada argumen yang logis untuk melandasi adanya perubahan nih. Gitu kan ya. Jadi harus logis dulu di kami itu misalnya kayak gitu. Ini Bapak Ibu yang lebih paham. Oke, kalau begitu berarti mungkin bisa menggunakan kriteria 6. Berarti ini termasuk dalam pendekatan empiris rasional. Gitu. Nanti yang mana? Oh, dia kepatuhan pada pemegang kekuasaan nih. Jadi ini menjadi strategi di tempat kami nih, karena kepatuhan ini menjadi poin gitu kan dalam penilaian SKP misalnya atau sebagainya gitu kan ya. Ini berarti pendekatan pemaksaan kekuasaan. Nah, itu nanti dibuat di sini. Jadi supaya bisa menentukan strategi yang tepat gitu digunakan dalam manajemen perubahannya itu. Ini kriterianya yang bagian bawah, strateginya tadi yang 4 tadi itu. Bisa jadi apa namanya? Empiris rasional, pemaksaan kekuasaan gitu kan ya. Itu di strategi. Nah, ini kalau seandainya
kami kayaknya ada strategi lain nih di luar yang dicantumkan. Itu kan biar mudah aja nih. Ya udah ada daftarnya tadi supaya lebih mudah. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu merasa ada strategi lain yang menurut kami lebih efektif dibandingin yang ada di tabel, gitu. Silahkan ditambahkan lagi ini. Jadi supaya lebih punya strategi nih supaya perubahan ini nih bisa berjalan dengan baik gitu. Begitu juga pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingannya siapa pemangku kepentingan utama yang punya dampak langsung gitu. Terus yang pendukung, ya mungkin bisa jadi tidak langsung gitu karena itu dia sifatnya mendukung adanya perubahan itu gitu kan ya sebagai pendukung. Nah itu bagaimana kategori resistensinya? Apakah dia ini tadi ada juga di sini di bagian bawah apakah dia champion atau voting voter atau blocker nih? Mendukung nggak? Oh dia sama nih antara mendukung sama resistennya. Atau dia cenderung agak kurang mendukung nih terkait dengan perubahan itu. Nah itu kan bisa jadi berbeda. Itu nanti bisa dicantumkan. Gitu. Kalau lu untuk komunikasi, bagaimana rencana komunikasinya? Oh kami komunikasinya rencananya mau lihat lewat email gitu, di email ke seluruh pegawai gitu. Atau ada komunikasinya melalui apel pagi misalnya atau sebagainya itu bisa dicantumkan di sini untuk rencananya seperti apa. Kemudian juga kalau ada pelatihan gitu ya, kalau ada pelatihan juga seperti apa mau pelatihannya gitu. Kalau misalnya kalau nggak ada mungkin bisa dikosongkan juga nih komunikasi dan pelatihan. Itu sih mungkin terkait dengan pengembangan ini. Nah, lalu kemudian ini implementasi. Nah, kalau implementasi ini cenderung dia ngebandingin aja nih antara rencana yang sudah ditentukan di awal tadi kan ya, sebelum dilakukan perubahan itu dibuat rencananya dulu, terus nanti ini realisasi setelah rencana itu atau perubahan itu dilakukan. Nah, karena perubahannya apa? Mungkin kalau ada berubah, nama perubahannya. Misalnya awalnya mau penyusunan arsitektur aja, terus tiba-tiba realisasinya penyusunan arsitektur dan peta rencana, misalnya seperti itu. Jangka waktunya awalnya 6 bulan, Januari sampai Juni, tiba-tiba mundur nih 9 bulan karena ada lebaran gitu kan ya, karena ada apa insiden-insiden lainnya gitu kan ya, revisi anggaran misalnya. Jadi jangka waktunya berubah jadi 9 bulan disebutkan di sini. Jadi diharapkan memang jujur gitu kan ya, supaya kita bisa belajar nih apa yang perlu diperbaiki gitu kan sebagai dokumen kita juga. Karena ini kan juga untuk perbaikan sendiri bukan berarti jangka waktunya panjang jadi jelek gitu nggak seperti itu juga sih karena bisa jadi ada hal-hal lainnya juga ya yang perlu dipertimbangkan. Lalu kemudian anggaran berapa mungkin ada perubahan, ruang lingkupnya juga mungkin ada perubahan, lalu tingkat keberhasilan. Jadi di target ini apa misalnya itu dianggap 100% nih. Misalnya tingkat keberhasilannya bahwasanya layanan itu misalnya bisa dipergunakan 95% gitu misalnya. Nah, 90% itu menjadi 100% gitu misalnya. Atau 80%, 80% itu menjadi 100%. Nah, kalau misalnya realisasinya mungkin dari 80% itu hanya tercapai 60%, berarti kan 3/4-nya gitu. Berarti ini tercapai 75%, berarti dalam kurung realisasinya tuh hanya sebesar 70 kan gitu kan ya. 70 karena 60 ke 80 itu 3/4, yaitu 3/4 itu kurang lebih 75% kayak gitu. Jadi seperti itu kurang lebih ya gambarannya. Jadi ini di target awal ini dianggap 100, tapi bisa jadi realisasinya lebih nih misalnya. Lebih, jadi bisa jadi 150%, bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira penggambarannya. Rincian kegiatannya juga awalnya kan jadi ibaratnya tuh yang ada di rencana dipindahin semua nih ke daerah target. Dan kalau misalnya komunikasi, pelatihan ada perubahan juga dimasukkan. Ini lainnya kalau misalnya ada perubahan-perubahannya lainnya nih yang tidak dicantumkan di sini. Selain dari nama, jangka waktu, anggaran dan lain-lain ini. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian ada pemantauan dan evaluasi perubahan jangka pendek. Jadi kalau kita perhatikan tadi kalau misalnya nama perubahan tadi kita lihat dia mendukung target realisasi yang mana gitu kan ya, targetnya seperti apa, realisasinya seperti apa. Kemudian bagaimana dari elemen-elemen ini seperti itu kondisinya. Apakah dia realisasi yang mencapai atau melampaui target? Nah, kira-kira apa aja yang bisa dicantumkan hal baiknya gitu kan ya. Lalu kendala dalam penjadwalan, kendala dalam penganggaran gitu kan ya dan sebagainya. Lalu mungkin ada usul nih berikutnya seperti apa gitu kan ya. Nah, ini nanti bisa menjadi bagian dari manajemen pengetahuan juga nih. Oh, ternyata kemarin itu kalau misalnya terkait dengan aplikasi itu nggak bisa 6 bulan, pasti molor terus karena kayak gini gitu kan ya.
Nah, itu bisa jadi usulan perbaikan ke depannya mungkin jangka waktunya jangan 6 bulan, tapi paling enggak 9 bulan kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi usulan perbaikan ke depan. Nah, jadi kalau kami perhatikan Bapak Ibu ya, terkait dengan ini kan misalnya Bapak Ibu mulai nih membuat manajemen perubahan, tapi ternyata ada masalah bahwasanya eh, penilaian evaluasi SPB ini akan sebentar lagi nih gitu kan ya. Terus gimana dong kalau kami jangka waktunya setahun nih ibaratnya kan ya. Terus nanti belum bisa dong mengisi sampai level implementasi dan evaluasi. Nah, itu kan ya kebanyakan pertanyaan seperti itu. Jadi kami cuma bisa sampai perencanaan nih karena kan belum selesai dilakukan. Jadi belum bisa membuat implementasinya, belum bisa juga bikin evaluasinya. Terus gimana gitu ya. Nah, karena penilaian evaluasi SCB itu sendiri menilai bahwasanya manajemen perubahan itu sepaket ya gitu ya. Jadi ada perencanaan, analisis, kemudian pengembangan, implementasi dan juga pemantauan dan evaluasi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memilih nih, mungkin dikumpulkan OPD-OPD-nya. Jadi nanti ada beberapa hal atau program kegiatan yang diprioritaskan dulu untuk dibuat manajemen perubahannya, dokumen manajemen perubahannya dulu. Mungkin bisa diprioritaskan dari proyek-proyek yang mungkin sifatnya jangka waktunya pendek dulu nih. Misalnya yang dilakukan di triwulan pertama 2023, misalnya kan ya sampai Maret. Oh, ini udah dilakukan nih perubahannya udah selesai nih proyeknya sampai Maret 2023 nih, gitu kan ya. Berarti kan sudah ada nih bisa dibikin implementasi sama bisa dibikin evaluasinya, gitu kan ya. Atau mungkin sampai di triwulan kedua nih sampai Juni nih misalnya masih bisa buat yang sebelum evaluasi ya gitu ya atau Mei gitu misalnya. Nah, itu nanti bisa dibikin itu sebagai yang prioritas dulu nih untuk dibuat dokumen manajemen perubahannya. Jadi setidaknya ada 1 atau 2 gitu ya, atau sedikit aja cukup sih ya, untuk menunjukkan bahwasanya, oh sudah melakukan manajemen perubahan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, kayak gitu. Nah itu, mungkin itu dulu yang diprioritaskan, supaya ini untuk mengejar ini ya, untuk mengejar evaluasi SBB ini ya, seperti itu. Supaya semua tahapannya sudah dilalui begitu kan ya. Nanti mungkin ke depannya baru mungkin di tahun 2024 gitu ya, awal 2024 mungkin yang sudah dilakukan dalam jangka waktu setahun di tahun 2023 ini bisa dimasukkan nanti manajemen untuk penilaian di 2024 seperti itu kan ya. Nah, seperti itu kurang lebih jadi supaya ada bukti dukungnya dulu nih gitu kan ya. Gitu. Nah, kemudian setelah jangka pendek, lalu ada juga untuk yang jangka panjangnya. Nah, kalau jangka panjangnya nih fokusnya adalah ke perubahan target dan realisasi gitu ya, target dan realisasi aspek di aspek manajemen perubahannya. Jadi di kebijakan internal misalnya kemarin ditargetin di tahun 2024 misalnya 2,6 gitu kan ya. Nah, apakah sudah sampai segitu nilainya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang bisa dicantumkan kenapa masih kurang gitu kan ya. Apa kendalanya dan sebagainya. Nah, itu baru bisa dibikin level gambarannya gitu secara utuh gitu. Nah, itu mungkin sih yang terkait dengan pengisian formulirnya. Lalu juga ini terkait dengan pemantauan di jangka panjang juga. Ini tadi kalau misalnya di awal ada kayak survei perubahan gitu ya dalam jangka waktu 5 tahun. Nanti setelah jangka waktu 5 tahun itu misalnya akan ada juga survei juga buat terakhir gitu kan ya, bagaimana mereka selama ini untuk penilaian bagaimana komunikasi gitu kan ya, kemudian berakhirnya cara lama penilaian saat ini tuh selama ini manajemen perubahannya seperti apa, apakah ada yang perlu dievaluasi, perlu evaluasi cara lama gitu ya sebelum perubahan terjadi. Nah itu ini untuk penilaian terkait dengan proses transisinya tadi ya. Nah ini di akhir periode manajemen perubahan SCBE. Mungkin terkait dengan ini, mungkin sekian dulu kami kembalikan kepada Bu Ira, moderator. Matur nuwun, terima kasih banyak Bu Mugi atas ilmu barunya ini terkait dengan manajemen perubahan, mulai dari teori dasarnya ya sampai teori dasar, kemudian referensi-referensinya gitu ya, sampai ke apa yang harus kita tetapkan atau kita dokumentasikan terkait perubahan yang sudah kita laksanakan gitu, Bu Mugi. Mungkin dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua kami persilahkan apabila ada pertanyaan terkait dengan manajemen perubahan. Enggak, silakan.
Sambil menunggu mungkin dari saya ya, Bu Mugi. Pertama-tama kalau dari saya tuh pertanyaannya adalah perangkat daerah mana yang menjadi leading sector untuk manajemen perubahan ini gitu. Dan mungkin artinya si OPD ini juga kemudian menjadi apa ya, selain mengumpulkan data ya, tapi juga menetapkan perubahan strategis sampai ke level yang agak teknis begitu mungkin ya Bu Mugi untuk manajemen perubahan di Pemkot Bandung. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apakah kategori perubahan itu harus ada standar, normal, dan emergensi, atau kita tetapkan, kita boleh pilih satu saja gitu, misalnya yang standar saja dulu gitu. Atau yang normal saja dulu seperti itu, Bu. Itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik Bu. Menarik nih Ada pertanyaannya. pertanyaan, Bu? Boleh dulu, boleh tambah lagi Bu Mugi pertanyaannya dari Kes Bangpol. Ya, dipersilakan Bu. Silakan Pak. Begini, Bu. Berbicara manajemen itu sangat banyak, dari mulai perencanaan sampai risiko. Sekarang ada perubahan. Kira-kira filosofi apa yang mendasari, Pak? Bu, ada istilah manajemen perubahan, bahkan untuk SPB itu sendiri. Demikian pertanyaannya, Bu. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa? Pak dari Kes Bangpol? Aris, Bu. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, ditunggu jawabannya. Oke. Baik, Bu. Mungkin bisa diulang kembali Bu tadi yang agak putus-putus di saya suaranya Bu. Yang dari Pak Aris Bakes Bangpol, ya Bu ya, bagaimana filosofi dari manajemen SPBE ini gitu ya? Karena begitu kita ketemu SPBE itu kita langsung disodori ada 8 manajemen ini. Nah itu filosofinya seperti apa? Kaitannya dengan apa namanya? Mungkin domain-domain yang lain juga Bu, seperti itu. Oke, baik Bu. Ya, pertama mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Ira ya terkait dengan leading sector terkait dengan manajemen perubahan SPBE ini. Jadi balik lagi ke manajemen perubahan RB juga. Jadi harapannya memang leading sektornya juga adalah yang menjadi leading sektor di manajemen perubahan RB juga seperti itu ya. Nah karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, jadi ada yang namanya tadi juga saya sampaikan di Kepmenpan 965 ada kelompok kerja teknis gitu ya, yang mana di state bahwasanya yang ketua tim aja ya, ketua tim itu Pak Sekda seperti itu kan ya. Jadi harapannya nanti bisa berkoordinasi nih dengan pimpinan supaya bisa menunjuk begitu UPD mana yang akan menjadi leading sektornya. Karena kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena kadang kita memperhatikan bahwasanya beda-beda OPD gitu kan kalau di daerah ya itu punya resource yang berbeda-beda juga gitu kan ya. Dan yang paling tahu resource-nya seperti apa gitu kan ya, mungkin dari segi SDM, dari segi anggaran gitu ya, dari segi yang lain-lain gitu ya, sarana-prasarana. Nah, yang kira-kira paling tepat gitu ya untuk menjadi leading sektor itu yang lebih paham itu ya tadi di sekdanya Pak Ibu. Jadi memang sebaiknya untuk hal ini mungkin bisa jadi untuk leading sektornya sama dengan yang manajemen perubahan SPBE ataupun mungkin kalau misalnya yang lain gitu ya bisa jadi sama dengan manajemen perubahan di RB maksudnya ya. Leading sektornya sama dengan leading untuk manajemen perubahan di RB. Nah, tapi juga di sisi lain kalau untuk yang belum ada bingung gitu ya siapa leading sektornya kan banyak sekali pertanyaan seperti itu. Oke, manajemen pengetahuan siapa? Oke, manajemen risiko siapa? Manajemen yang lain siapa? Leading sektornya. Nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan terkait hal ini karena pimpinan Bapak Ibu yang lebih paham resource baik dari segi anggaran tadi, kemudian SDM, sarana prasarana, mumpuninya seperti apa itu Bapak Ibu Pak Sekda dan pimpinan instansi yang lebih paham ya terkait dengan hal itu. Jadi memang rekomendasi para LB biasanya tidak men-state khusus gitu, kecuali mungkin untuk hal-hal yang sudah cukup jelas, misalnya seperti arsitektur SPBE nih, domain layanan sama proses bisnis itu di
Portala gitu kan ya. Kemudian terkait dengan aplikasi infrastruktur keamanan, oke itu di Diskominfo. Kemudian yang data informasi di Bapeda. Walaupun mereka hanya mengkoordinasikan, masing-masing OPD harus membuat arsitektur SPBE gitu kan, tapi ini mengkoordinasikan. Nah, tapi selain yang itu begitu ya, itu nanti bisa didiskusikan sesuai dengan resource yang ada di tempat Bapak Ibu sendiri gitu ya, didiskusikan dengan pimpinan Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian Bu Mudi, terkait tapi arahannya ini ya yang menjadi leading sector untuk manajemen perubahan RB ya, seperti itu mungkin ya biar ya, lebih mudah. ya bisa seperti itu Bu. Jadi supaya ini ada kesinambungan antara manajemen perubahan RB dan manajemen perubahan SBE. Seperti itu. Oke. Selanjutnya tadi terkait dengan normal, standar, dan darurat begitu ya, bagaimana gitu kan ya, kalau misalnya belum bisa semuanya, ya mungkin bisa salah satu dulu Bu. Jadi nanti mungkin dibuatkan mulai dari contohnya mungkin akan lebih mudah kalau misalnya pakai proyek ya yang di bentar, yang di standar ya kayaknya lebih mudah memulai dari standar dulu. Maaf. Dari yang standar ya sepertinya yang di proyek. Jadi tadi kan saya sempat menyampaikan ada beberapa jenis ya yang di normal, yang di normal. Yang di penerapan jenis perubahan tadi kan ada standar. Standar itu biasanya tidak butuh proses perancangan gitu ya, yang sifatnya kecil-kecil. Oh, ubah font, oh ubah warna gitu misalnya. Oh, ubahnya kecil, template misalnya template yang sederhana. Jadi tidak mengubah substansi yang butuh yang butuh perancangan khusus gitu ya ibaratnya. Nah, itu bisa singkat gitu kan ya. Bisa mulai dari standar atau bisa juga dari normal. Normal ini sifatnya kan kebanyakan yang proyek ya. Proyek yang sifatnya dia butuh ada perancangan, butuh ada permintaan perubahan, tadi kan seperti itu kan ya. Nah, itu bisa juga dibuat standarnya. Tapi kemungkinan kalau misalnya kita melihat dari peta rencana ya, yang peta rencana yang ada program dan kegiatan akan lebih baik bermulainya itu dari normal. Jadi kayak manajemen SOP untuk tingkat proyek kayak gitu dulu ibaratnya. Bisa mulai dari situ, nanti mungkin membuat yang standar atau komponen yang lebih kecil gitu itu lebih mudah, dan juga mungkin yang darurat mungkin perlu didiskusikan lagi ya karena ini sifatnya kan insidentil dan mungkin hanya sewaktu-waktu saja gitu ya. Itu bisa mulai dari normal dulu untuk SOP. Satu dulu nggak apa-apa Bu. Jadi contoh dulu satu gitu kan ya, ada SOP-nya. Terus mungkin bisa dibuat satu project gitu ya yang dari awal sampai selesai jadi gitu. Jadi ada satu dokumen manajemen perubahan yang lengkap gitu. Baru nanti ke project lainnya dan sebagainya. Gitu Ibu. Kemudian untuk pertanyaan tadi dari Pak Aris Bangkes Bangpol, jadi kalau kita bicara tentang filosofi manajemen dan kaitannya dengan penerapan SPBE itu sendiri ya begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan manajemen itu tadi, mungkin kita sambil buka lagi ya slide-nya. Jadi ada 8 manajemen ya seperti itu. Nah, di 8 manajemen ini kalau kita perhatikan yang pertama kali terbit itu adalah manajemen risiko. Ya kan ya? Jadi sudah tahun 2020 udah terbit gitu kan ya. Nah, ini kenapa? Karena manajemen risiko ini bisa dibilang menjadi baseline untuk manajemen-manajemen lainnya. Jadi manajemen risiko ini hasilnya juga dipakai di manajemen keamanan informasi. Hasilnya dari manajemen risiko juga dipakai di manajemen perubahan dan manajemen-manajemen lainnya. Makanya mungkin yang pertama tuh di manajemen risiko seperti itu. Nah, kemudian ada manajemen-manajemen lainnya ini juga mendukung. Jadi intinya supaya si tata kelola tadi berjalan dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, yang ada di penilaian kebijakan, domain kebijakan ya, itu adalah manajemen keamanan informasi dan manajemen data. Betul? Ya kan ya? Kalau diperhatikan, kenapa manajemen risiko nggak masuk kebijakan gitu kan ya? Kenapa manajemen perubahan nggak masuk di kebijakan gitu kan, di domain kebijakan ya? Penilaiannya hanya di domain manajemen saja gitu ya. Karena kalau kita perhatikan selama ini gitu ya, hal yang membuat banyak yang jadi omongan gitu ya kalau itu bermasalah adalah terkait keamanan informasi dan data gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan saat kemarin ada insiden kebocoran data, wah itu sangat sangat menjadi bumerang gitu ya. Jadi ibaratnya pemerintah sangat
sangat jadi awareness bagi semua orang gitu kan ya, bagi masyarakat, "Oh kenapa nih Nah," gitu kan ya. Nah oleh karena itulah, karena saking pentingnya dan ada permasalahan sedikit sensitivitasnya luar biasa begitu ya. Oleh karena itulah kebijakan terkait dengan manajemen keamanan informasi dan manajemen data ini masuk ke dalam penilaian dari domain kebijakan. Gitu. Tadi kalau manajemen risiko sendiri kenapa dia didulukan gitu kan ya tadi karena posisinya dia menjadi baseline bagi manajemen-manajemen lainnya gitu ya. Nah kalau kalau yang lain nih, misalnya manajemen SDM, manajemen perubahan, pengetahuan, layanan, dan ACTIK nih sifatnya supporting begitu ya. Jadi dia tetap dibutuhkan seperti itu dengan proporsinya masing-masing seperti itu ya. Dan ini juga saat ini sedang dibuat begitu. Bagaimana konsepnya supaya ini memberikan dampak yang nyata nih, gitu kan ya. Berdampak, birokrasi berdampak gitu kan ya sekarang. Seperti itu kurang lebih. Tapi posisinya tadi balik lagi. Ini itu manajemen itu adalah konsepnya dia itu menjamin si unsurnya berjalan dengan baik. Tuh makanya perlu si tata kelolanya dulu nih dibenerin gitu kan ya sehingga nanti manajemennya ini bisa memastikan si tata kelolanya itu berjalan dengan baik gitu. Kalau belum ada tata kelolanya nanti mau memastikan apa gitu sih manajemennya kurang kurang efektif ada manajemennya. Itu sih mungkin prinsip-prinsip dari manajemen itu sendiri. Jadi dia tadi memastikan pada prinsipnya, memastikan tata kelola. Itu mungkin Bapak Ibu, apakah ada tanggapan kembali? Mangga Pak Arif barangkali mengomentari. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Arif. Yang lain silakan apabila ada pertanyaan. Ya mungkin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wira, warahmatullahi aduh, wabarakatuh. Silakan punten Pak Ganda abdi dari teu bagian tiasa organisasi. mohon punten teu tiasa ieu video kumargi nuju ieu Bu nuju teraraos jadi istirahat di bumi Bu. Oh iya, siapa kaulah Pak Ganda. Mohon mohon Bu ini terkait dengan punten dari Bu narasumber saya campur sama bahasa Sunda ya gitu. Ya. Ini untuk peraturan Menteri Pendayagunaannya belum dinomorin ya Bu ya? Itu satu, karena saya lihat ini yang dari materinya ini belum dikasih nomor dari tahun 2020 2022-nya dan belum ditetapkan. Itu Bu. Nah, terus ini tuh Permenpan tentang pedoman manajemen perubahan SPB ini merupakan tindak lanjut dari Perpres 95 tahun 2018. Nah, buat Ibu narasumber dari Menpan, punten dari tahun 2018 sampai tahun 2023 lah atau 2022 kira-kira ada nggak daerah provinsi kabupaten kota yang sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres tersebut. Nah ini kenapa buat benchmarking kita juga Bu, karena kita kan kadang-kadang juga ketika membaca satu aturan juga kadang-kadang banyak persepsi dan banyak perspektif gitu bagaimana kondisi individu masing-masing seperti itu Bu. Nah ini jangan sampai kita tuh membuang-buang waktu langsung short target aja. Nah kira-kira di tahun 2018 nih dari Menpan tadi saya sampaikan ada beberapa daerah atau dari kelembagaan pusat sampai daerah itu sudah melaksanakan seluruh Perpres 18. Nah terus diharapkan apakah dengan Permenpan yang terbaru ini merupakan bisa mengoptimalkan di Perpres yang dimaksud. Demikian barangkali Bu Ira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Mugi langsung dijawab saja. Ya baik, terima kasih Bu, Pak atas pertanyaannya ini menarik sekali ya. Jadi memang Bapak Ibu terkait dengan peraturan tersebut saat ini masih dalam bentuk rancangan peraturan menteri. Jadi memang belum ditetapkan dan saat ini terakhir sudah pernah dilakukan uji coba gitu dengan beberapa kementerian lembaga gitu yang menjadi sampel gitu. Tapi belum sampai ke tahap harmonisasi nih. Nih harapannya mohon doanya juga semoga segera ditetapkan seperti itu kan ya. Jadi memang saat ini kan juga sedang intensif juga nih terkait dengan kegiatan piloting dan asistensi kami ke daerah-daerah juga terkait dengan arsitektur dan peta rencana. Nah, mungkin agak kebagi-bagi nih fokusnya antara peta rencana dan arsitektur yang harus segera
jadi gitu kan ya, ditargetkan di 2023 nih semua instansi pusat dan pemerintah daerah sudah memiliki begitu ya. Di sisi lain juga kami punya target terkait dengan manajemen perubahan ini juga yang untuk segera ditetapkan gitu. Belum lagi ada juga terkait dengan penetapan aplikasi umum gitu kan ya, SIPD, Krisna gitu dan lain-lain. Jadi mungkin karena kebagi-bagi, jadi saat ini masih proses untuk harmonisasi begitu. Nah, kemudian kalau untuk instansi mana yang sudah cukup baik dalam penerapannya, jadi sebenarnya kita tidak bisa menyebutkan fix, oh ini udah benar persis. Karena kalau kami lihat, oke di bagian mungkin misalnya perencanaan dan analisisnya ini instansi sudah bagus, tapi masih agak kurang nih di bagian evaluasinya kayak gitu kan ya. Atau mungkin di bagian implementasinya sudah baik, tapi perencanaannya masih kurang. Nah kayak gitu sih beberapa. Jadi kurang lebih mungkin kami bisa menginformasikan yang saya tahu yang sudah cukup baik itu beberapa di KPK, BPK itu sudah cukup baik dalam penerapan manajemen perubahannya. Banyak juga kami melihat dari best practice yang mereka lakukan gitu kan ya, lalu menjadi inspirasi gitu untuk dituangkan dalam permen manajemen perubahan. Kemudian juga Kemenkumham juga sudah cukup baik. Kalau untuk daerah yang saya lihat Yogyakarta sudah cukup juga menggunakan, jadi mereka kayak dalam misalnya perubahan aplikasi itu harus ada permintaan dulu nih, harus ada nota dinas dulu, mereka harus mengisi formulir dulu nih supaya bisa ditindaklanjuti permintaan perubahannya itu kayak gitu-gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu bisa menjadi contoh juga seperti itu. Walaupun mungkin saat ini juga mereka sedang dalam proses perbaikan juga sih terkait dengan itu. DKI juga sudah mulai beralih juga DKI, kemudian Jawa Tengah juga Pemprov Jawa Tengah itu juga sudah mulai untuk beralih ya menggunakan, makanya ini kami dorong juga gitu kan ya dari beberapa formulir-formulir yang pernah kami lihat gitu kan ya, dari uji coba juga dengan beberapa instansi gitu kan ya, kami menyusun rumusan tadi yang formulir tadi kan ya, formulir itu. Jadi diharapkan mungkin dengan Bapak Ibu mengisikan formulir itu bisa sudah cukup menggambarkan bagaimana formulir manajemen perubahannya. Awalnya sejujurnya formulir manajemen perubahan ini panjang sekali awalnya gitu kan ya. Tapi setelah dilakukan diskusi gitu kan ya, ada yang merasa keberatan, takutnya hanya sekadar pengisian saja gitu kan ya, tidak fokus kepada substansinya gitu, terlalu banyak administratifnya gitu kan ya. Akhirnya kemudian formulirnya sudah lebih disederhanakan lagi nih dari sebelumnya gitu kan ya. Jadi fokus kepada poin-poin yang penting gitu kan ya. Yang sebenarnya sifatnya formulir ini itu kayak minimalnya aja gitu ya, minimalnya segitu. Tapi bisa jadi kalau misalnya lebih lengkap gitu ya, penjabarannya lebih lengkap akan lebih baik lagi seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau diubah juga dipersilahkan. Sama halnya dengan manajemen risiko SPBE kan ya. Jadi dia pedoman juga, dia ada formulirnya. Kalau mengisi formulir itu juga bisa, tapi kalau misalnya ada yang perlu dimodifikasi misalnya menggabungkan antara manajemen risiko yang ada di instansi yang sudah ada dengan formulir manajemen risiko SPBE diperbolehkan. Karena sifatnya pedoman manajemen yang dibuat oleh instansi ini ya, instansi pusat ini gitu termasuk di Menpan ini adalah sifatnya sebagai pedoman. Jadi dia boleh diambil, diadopsi semua, boleh juga dimodifikasi sesuai kebutuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu penjelasan dari kami. Oke, satu lagi Mbak Mugi, saya langsung aja Teh Hera. Iya, silakan. Ini kaitan tadi kan manajemen perubahan kan salah satunya di tata laksanaan. Nah, kaitan kebetulan kami itu dari 2 tahun kemarin sedang penyusunan peta proses bisnis gitu. Nah, ini untuk SPB itu sendiri nih Mbak Mugi nih, saya mau mohon saran dan pendapatnya. Karena kita ketahui kalau untuk penyusunan peta proses bisnis kan berdasarkan Permenpan 19 ya. Permenpan 19 tahun 2018 kalau nggak salah tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Nah, untuk SPBE itu sendiri nih bagaimana? Apakah mengacu ke 19 2018 dan sistem Permenpan 7 tahun 2022 tentang sistem kerja, karena sistem kerja itu ada proses bisnisnya juga nih. Nah, itu kalau yang saya lihat cenderungnya ke ke peta. Nah, ke peta ya, jadi peta. Nah, peta. Nah, sedangkan ini apakah SPBE apakah mau pilih peta atau leveling seperti itu. Nah, apalagi yang saya dengar-dengar ya mudah-mudahan nih rumors gitu ya, untuk SPBE itu
proses bisnisnya beda lagi gitu si itunya. Nah, jadi mohon petunjuk, jangan sampai kami pas nyusunnya berdasarkan map alur gitu ya, peta, ternyata harus leveling, ternyata ada lagi petanya yang beda, ada yang sesuai apalah pokoknya metodenya kayak gitu. Itu barangkali Bu Mugi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini menarik sekali nih. Jadi bisa membuka wawasan juga nih bagi semua Bapak Ibu di sini. Jadi pada dasarnya dari saat ini yang digunakan dalam proses bisnis di SPBE sendiri itu sebenarnya masih mengacu kepada Permenpan 19 tahun 2018. Walaupun sedang ada rumor juga ini ya seperti itu kan ya. Ada rencana untuk perubahan nantinya, perubahan terkait dengan Permenpan 19 tersebut gitu ya. Nanti akan ada rencananya Permenpan terkait dengan manajemen proses bisnis. Jadi ini lebih terintegrasi lagi. Kalau saat ini kan posisinya masih mengikuti Permenpan 19, jadi sebenarnya tidak berbeda. Hanya saja mungkin posisinya peta proses bisnis gitu kan ya. Saat ini mungkin ada levelingnya juga di peta proses bisnis. Jadi ibaratnya penamaannya aja ya mungkin ya. Jadi kalau di peta proses bisnis kan sifatnya ada level 0, level 1 gitu kan ya. Nah, mungkin level 0 yang ada di instansi itu bisa jadi menjadi level 3 di tingkat nasional di arsitektur SPBE. Itu menjadi level 3-nya, mulainya seperti itu ya. Tapi kalau di instansi itu menjadi peta proses bisnis level 0 seperti itu. Hanya levelingnya saja. Tapi pada intinya nanti dalam arsitektur SPBE sendiri, setelah diisi domain-domainnya itu terisi lengkap, metadata yang terisi lengkap, nanti akan ada pemetaan juga seperti itu. Pemetaan hubungan bukan hanya di proses bisnis saja, tapi bagaimana proses bisnis berhubungan dengan layanan gitu ya, dengan data dan informasi, begitu dengan aplikasi, infrastruktur dan keamanan seperti itu ya. Jadi memang tidak terbatas di proses bisnis saja, tapi secara umum itu tidak berbeda. Karena kami di sini pun gitu ya, SPBE ini sendiri pun adalah bagian dari Deputi Bidang Kelembagaan atau Terlaksana di Kementerian PAR-RB. Jadi kami juga bekerja sama dengan ASDEP, perumusan kebijakan kelembagaan gitu ya di tempat kami ini seperti itu. Bahkan saat ini kan sedang ada yang namanya proses bisnis tematik tuh kan ya, terkait dengan RB tematik gitu kan ya, pengentasan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi gitu kan ya, percepatan aktual presiden gitu kan ya. Kemudian terkait dengan digitalisasi pemerintahan itu ya. Nah, itu kami kolaborasi dengan tim yang menyusun proses bisnis, yang menyusun Permenpan 19 gitu ya. Kolaborasi untuk menyusun bagaimana peta proses bisnis tematiknya seperti itu. Jadi emang sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya mungkin persepsi saja nih yang bilang berbeda, padahal kami di sini satu deputi dan kami ngobrol bareng gitu ya terkait dengan penyusunan itu, tapi memang untuk saat ini akan ada rencana untuk perbaikan Permenpan 19 itu supaya lebih komprehensif gitu ya. Jadi nanti rencananya akan ada Permenpan terkait dengan manajemen proses bisnis seperti itu. Jadi sudah mengakomodir peta proses bisnis juga gitu ya, dan juga manajemennya seperti itu sih. Nah, itu kurang lebih dari kami seperti itu. Jadi memang tidak ada perbedaan. Ya, ini menarik Apakah sih sudah cukup kemarin. jelas, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Kemungkinan sepertinya Bu Ira izin ke Pak Kabit agak diagendakan ke Permenpan gitu, ke Menpan gitu, supaya lebih jelas. Terima kasih. Sama-sama Pak Ganda, terima kasih. Ya Bu Mugi, kemarin kami juga masih belum terlalu jelas ya terkait proses bisnis ini, apakah proses bisnis yang level di bagian mananya kah, atau kemudian ada sempat juga proses bisnis yang sudah digitalisasi gitu seperti itu. Tapi ya ini ada ahlinya dari Kementerian PP dan dari bagian organisasi, mudah-mudahan lebih jelas proses bisnis yang dimaksudnya seperti apa. Seperti itu. Bapak Ibu, kita sudah memasuki azan asar ya. Saya persilahkan, barangkali masih ada, tapi kalau misalnya sudah tidak ada, kita akan akhiri saja supaya bisa kita mengikuti sholat berjamaah. Mangga, silakan. Ya, Bu Mugi, kalau masih ada pertanyaan lanjutan, sebaiknya dialamatkan kemana ya Bu Mugi? Ya bisa Bu, nanti saya kasih kontak saya ya Bu ya, nanti Boleh. bisa menghubungi saya. Ya, ya, baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Ngulik untuk manajemen SPBE ya.
manajemen perubahan SPBE. Mudah-mudahan apa yang baru saja ilmu yang kita dapatkan dari Ibu Mugi, dari Kemenpan-RB, dan dari Pak Ivan bisa kita bisa segera kita terapkan seperti itu mudah-mudahan. Dan ya, manajemen perubahan ini merupakan suatu hal yang bukan hal baru begitu ya, tetapi apabila kita implementasikan ternyata ada langkah-langkah sistemiknya gitu ya untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan lagi dalam itu sehari-hari seperti itu. Baik Bapak Ibu dan Bu Mugi, terima kasih banyak kepada Bu Mugi dan Pak Ivan atas kesediaannya menjadi narasumber kami pada hari ini. Mudah-mudahan berkah selalu ilmunya Bu Mugi dan Pak Ivan. Dan rekan-rekan sekalian juga terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila terdapat ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan acara. Baik, kami tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, izin live. Ya, terima kasih Bu.